Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua TRKI 2020 yang saya banggakan dan juga Pak Jugodowo selaku dosen pemampu mata kuliah analisis proses kimia industri. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang unloading carbon sulfate menggunakan metode poultry analysis. Baik, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri yaitu Nova Septujinan dengan NIM belakang 040, lalu selanjutnya ada Syakila Ada Nandiata dengan NIM belakang 015, lalu ada Amelia Rizky Adiatma dengan NIM belakang 017, lalu ada Almas Zaki Firdaus dengan NIM belakang 021, lalu ada Nadia Rustanti dengan NIM belakang 028, lalu ada Hanif Kuning Misa Aulia dengan NIM belakang 034, lalu ada Puji Nur Hidayah dengan NIM belakang 036, lalu ada Istiqomah Nambah dengan NIM 058, dan terakhir ada Fitri Arifina dengan NIM belakang 077. Sini kami akan menjelaskan yang pertama itu ada bahan kimia dari karbon disulfida itu sendiri, yang kedua ada kegagalan proses unloadingnya, yang ketiga ada analisis kegagalan dengan poultry analisisnya, yang keempat ada pencegahan kegagalannya. Perkenalkan, nama saya Hanif Kuning Misa Aulia dengan NIM akhir 034. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bahan kimia CS2. CS2 atau karbon disulfida merupakan bahan kimia yang berbentuk cairan bening yang tidak memiliki bau atau rasa. Bahan ini termasuk bahan yang mudah terbakar dan mudah meledak karena memiliki titik nyala yang sangat rendah, yaitu minus 29 derajat Celcius, dengan temperatur nyala otomatisnya yaitu 90 derajat Celcius. Nah, bahan karbon disulfida ini juga termasuk bahan yang berbahaya karena bisa mengakibatkan iritasi pada kulit dan mata jika terkena, serta memiliki toxic efek terhadap kesehatan manusia, juga menimbulkan kebakaran dan ledakan. Nah, di samping sisi bahaya, karbon disulfida juga memiliki sisi kegunaan, terutama di bidang industri. Biasanya digunakan pada pembuatan blok bangunan, serat rayon, akselerator vulkanisasi karet, dan juga pelarut non-polar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan proses unloading karbon sulfide. Kegagalan proses loading karbon sulfide. Proses loading ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pengolahan karbon sulfida. Namun, seringkali terjadi kegagalan pada proses loading yang dapat menyebabkan kerugian material dan juga waktu produksi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pada proses loading antara lain adanya ketidakseimbangan massa antara reaktan dan juga produk, ketidakstabilan suhu, dan juga kebocoran pada peralatan. Selain itu, kesalahan manusia juga menjadi faktor penting dalam mengukur bahan, seperti kurang telitinya dan dapat berkontribusi pada kegagalan loading. Berikut kegagalan pada proses loading yang saya telah buat dalam metode poultry analysis. Dalam kegagalan proses loading ini, kegagalannya itu terjadi dua cabang, yaitu cabang pertama kegagalan pada tabung pengisian, yang kedua itu ada kerusakan pada kartu pengisian. Dan di cabang pertama ini itu bercabang lagi, yaitu ada pada kebocoran pada dinding tabung dan juga keausan pada sega atau lubang pada tabung. Dan sedangkan pada cabang kedua itu adanya kerusakan kartu pengisian yang menyebabkan kebocoran pada kartu pengisian dan juga kerusakan pada seal kartu pengisian. Lalu selanjutnya ada kegagalan pada proses unloading karbon sulfida. Karbon sulfida ini memiliki kegagalan risiko yang cukup tinggi saat proses unloading karena sifatnya yang mudah menguap. Jika terjadi kebocoran dan tumpahan karbon disulfida, itu dapat menyebabkan ledakan, kebakaran, dan juga bahaya kesehatan bagi pekerja di sekitarnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pada proses unloading karbon disulfida ini antara lain yang pertama itu bisa menjadi kesalahan manusia dalam penanganan, kegagalan peralatan, maupun kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Selain itu, kurangnya pemeliharaan dan pengawasan juga dapat menjadi faktor penyebab kegagalan pada proses unloading karbon disulfida. Sini saya setelah membuat juga kegagalan pada proses unloading karbon disulfida dalam poultry analysis. Untuk skema itu hampir sama seperti kegagalan pada proses loading, namun yang membedakannya adalah ketika pada proses loading itu kegagalannya terjadi pada tabung pengisian, sedangkan pada unloading ini kegagalannya itu terjadi pada tabung pemindahan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poultry analysis karbon disulfide untuk proses loading maupun proses unloading. Namun saya akan menjelaskan untuk proses loadingnya. Ini teman-teman bisa lihat ya di layar sudah ditampilkan mengenai diagram poultry analysis. Namun di sini saya akan menjelaskan secara umum saja untuk simbol-simbol yang ada pada poultry analysis. Mungkin di layar di sini terdiri dari dua macam garis besar simbol, yaitu simbol kejadian yang terdiri dari simbol kotak dan simbol lingkaran. Kemudian ada simbol gerbang yang terdiri dari simbol AND gate dan simbol OR gate. Nah, untuk kasus
karbon disulfid ini saya akan mengambil main cost-nya, yaitu pada kotak X, di mana kotak X itu merupakan volume CS2 pada tangki penyimpanan tidak sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan. Di mana untuk kotak X ini disebabkan oleh dua penyebab, yaitu A1 dan A2, di mana A1 sendiri itu merupakan adanya kebocoran tangki, sedangkan A2 itu merupakan operator tidak tanggap dalam respon keadaan darurat. Di mana untuk masing-masing kotak A1 dan A2 itu memiliki penyebabnya. Mana untuk kotak A1 memiliki penyebab yaitu kotak A3, A4, dan A5, sedangkan untuk kotak A2 memiliki penyebab lingkaran B9 dan kotak A7, di mana untuk masing-masing yang saya pointer ini memiliki penyebabnya juga. Nah, untuk penyebabnya mungkin teman-teman bisa lihat di keterangan pada slide selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari proses loading, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian perkenalkan, nama saya Amelia Rizkia Diatma dengan NIM akhir 017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait proses unloading bahan kimia CS2 dengan case overfilling atau keluarnya CS2 secara berlebih. Nah, untuk memudahkan analisisnya, kita dapat menggunakan PNID dari tangki penyimpanan berikut. Nah, instrumen yang dapat diperhatikan berupa LT atau level transmitter 50.001, kemudian ada LT 50.002, dan yang terakhir ada valve XV 50.002. Nah, sebelum kita melakukan analisa dengan menggunakan fault tree analysis, akan dibuat terlebih dahulu fault tree event tabel yang berisikan kejadian-kejadian yang menjadi penyebab keluarnya CS2 secara berlebih dari storage tank, di mana tabelnya dapat dilihat pada layar masing-masing. Nah, untuk top eventnya akan diberi simbol T, intermediate event diberi simbol Q, dan basic eventnya diberi simbol X. Nah, berikut ini adalah hasil analisa dengan menggunakan fault tree analysis. Nah, untuk arti dari masing-masing simbol yang digunakan dapat dilihat pada slide sebelumnya. Nah, peristiwa pertama berupa overfilling dengan keluarnya CS2 secara berlebih. Nah, berdasarkan analisa di layar, ketika isi tangki mencapai high level dan LT 50.001 serta LT 50.002 tidak menunjukkan level dengan benar atau operator tidak mengamati indikator level dengan benar, kenaikan level tangki akan terus meningkat seiring dengan pengisian liquid ke dalamnya. Dalam hal ini juga, jika operator tidak merespon dengan benar alarm atau LT 50.002 gagal menunjukkan level cairan dengan benar, nantinya level liquid akan melebihi high liquid level. Nah, dalam proses unloading CS2 ini, LT 50.001 harus menutup valve secara otomatis. Nah, jika LT 50.001 tidak melakukan tugasnya dengan benar atau valve dari saluran keluaran XV 50.002 tidak merespon, CS2 akan dilepaskan terlalu banyak akibat adanya kegagalan dalam unloading line untuk tertutup. Nah, terjadinya hal tersebut dapat mengganggu proses produksi. Nah, melalui analisa pada proses unloading ini, dapat dikatakan bahwa LT 50.001 dan LT 50.002 memiliki tugas untuk menentukan ketinggian level dan menutup valve. Nah, kegagalan dari LT atau level transmitter tadi dapat membuat adanya gangguan dari proses unloading dari CS2, sehingga akan berbahaya untuk lingkungan ataupun kegiatan produksi nantinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencegahan kegagalan dalam proses unloading atau unloading karbon disulfida. Tindakan pencegahan kegagalan unloading atau loading karbon disulfida bisa dilakukan, yaitu yang pertama, kita bisa memastikan peralatan dalam kondisi yang baik. Nah, pastikan bahwa semua peralatan yang digunakan dalam proses itu seperti tangki dan pipa itu dalam kondisi yang baik dan dapat menahan tekanan yang diperlukan selama proses. Yang kedua, monitoring level dan tekanan. Kita perlu memantau secara terus-menerus level dan tekanan pada tangki dan pipa selama proses berlangsung. Hal ini dapat membantu mendeteksi sejak dini jika terjadi kenaikan level atau tekanan yang berlebihan sehingga tindakan pencegahan itu bisa segera kita lakukan. Kita bisa menggunakan alat pengukur level yang akurat dan memastikan level itu tidak melebihi LLL atau low liquid level untuk mencegah terjadinya underfill saat loading dan tidak melebihi HLL atau high liquid level untuk mencegah terjadinya overfill saat unloading, sehingga bisa mengurangi resiko kebocoran. Yang ketiga, kita harus menjaga aliran itu stabil. Kita perlu memastikan bahwa aliran karbon disulfida itu stabil selama proses unloading ataupun loading. Hal ini bisa menggunakan alat kontrol aliran seperti flap untuk memastikan bahwa aliran itu tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat, yang bisa mengakibatkan tekanan berlebih pada peralatan. Yang keempat, kita memastikan penggunaan peralatan yang tepat. Nah, peralatan itu harus digunakan tepat sesuai dengan penggunaannya. Hal ini termasuk pada pemilihan pipa dengan diameter yang sesuai untuk mencegah kebocoran dan penggunaan pompa yang dapat menangani cairan yang sifatnya korosif. Yang kelima, kita perlu menjaga jarak yang cukup dengan bahan kimia lainnya ataupun api, mengingat karbon disulfida ini merupakan bahan yang mudah terbakar dan meledak, sehingga kita perlu menjauhkan dari sumber api atau hal-hal yang bisa memantik kebakaran. Yang selanjutnya, kita perlu memberikan pelatihan dan instruksi yang jelas pada operator terkait dengan prosedur unloading atau unloading yang aman dan pencegahan kegagalan sistem. Yang terakhir, yaitu memastikan sistem unloading itu dilengkapi dengan valve pengaman dan limit switch yang dapat mendeteksi jika valve tidak tertutup dengan baik.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.